Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Welcome back to my channel Acis TV. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini tidak stres. Mudah-mudahan hari ini pekerjaan dilancarkan, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan hari ini semua tetap dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, teman Acis TV yang setia menonton walaupun tidak banyak, setidaknya adalah yang memperdulikan. Walaupun saya harus memberitahu teman-teman semua bahwa jangan lupa di-share ke teman-teman semua, di-like, di-subscribe, karena mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, karena ini adalah edukasi. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, saya sebenarnya mau mengedukasikan sesuatu teman-teman. Dari kemarin saya menonton videonya, tapi dengan penuh pertimbangan baru saya bikin videonya teman-teman. Karena kalau membahas satu ini konsekuensinya terlalu banyak, dampaknya terlalu banyak. Karena ini perang antara orang dengan orang. Kita tidak akan masuk ikut campur dalam urusan itu teman-teman. Walaupun gatal mulut ini ingin bicara sebenarnya teman-teman. Kenapa? Miris dan sampai tidak tega saya melihatnya, mendidih darah saya. Namun apa boleh buat teman-teman, saya tidak punya pengaruh, tidak punya daya apa-apa, penonton pun sedikit. Tapi setidaknya hati ini tergoyahkan, terkoyak-koyak, menangis, mendidih, melihat adegan yang diperlakukan sangat-sangat tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu, yaitu cucu Nabi kami umat Islam, Habib Muhammad Rizik Syihab, yang kalau kemarin saya nonton videonya teman-teman, ini sebenarnya memilukan bagi umat Islam, mengetuk betul-betul Tuhan, mengetuk pintu hati umat Islam. Begini teman-teman, itu hanya sekilas pendapat saya, sampai mau menangis melihatnya. Bukan hanya di mulut ini yang berkata teman-teman, tapi dalam hati yang berkata seperti itu. Baiklah teman-teman, kali ini kita hanya akan mengedukasikan. Betapa bahayanya memperlakukan cucu Nabi di dunia ini teman-teman. Mudah-mudahan Tuhan memberikan saya akal pemikiran untuk menyelesaikan ini, memaparkan ini, mencerahkan. Jelas di dalam Al-Quran, jelas di dalam hadis mengatakan, jagalah cucu keturunan Nabi kalian. Itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, itu tidak bisa dipungkiri, itu ilmunya. Jagalah dan cintailah cucu Nabi kalian. Saya tidak bisa memberikan bahwa saya harus menjelek-jelekan yang melakukan itu, tidak teman-teman. Itulah sudah takdirnya mereka. Entah mereka tahu atau memang mereka tidak tahu.
bahwa betapa durhakanya orang yang melakukan itu. Betapa durhakanya dan betapa berdosanya orang yang melakukan itu kepada cucu nabinya. Walaupun dia belajar ilmu setinggi langit, itu tidak ada berkahnya. Di dalam persidangan itulah kami dipertontonkan. Di dalam persidangan itulah kita diperlihatkan bahwa kelakuan yang sangat memalukan bagi umat Islam, kelakuan yang memalukan dan kelakuan yang tidak sepantasnya umat Islam lakukan. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Saya lihat ada seorang perempuan berjilbab. Saya yakin itu orang Islam. Ada seorang hakim yang berani mengajari ulama besar, yaitu Habib Rizik. Disuruh sabar, disuruh tenang dulu, jangan emosi. Seorang hakim mengajari seorang ulama besar, padahal dia tidak lihat dirinya bahwa betapa angkuhnya memperlakukan cucu nabinya seperti itu. Itulah versi yang saya dapatkan, teman-teman. Kenapa kita berbicara begini? Karena dia perlihatkan, dia perlihatkan sendiri. Itulah Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah mempermalukan, mau mempermalukan hambanya yang rela memperjualbelikan agamanya, kalian pasti dipermalukan. Karena itu janji Tuhan kepada kalian. Jangan pernah memperjualbelikan agama Allah, memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Kalian orang Islam, mengaku orang Islam, tapi kalian menghinakan cucu nabi kalian sendiri. Tapi kalian tidak sadar bahwa itu hanyalah settingan Tuhan yang akan mempermalukan kalian sendiri. Makanya saya bilang, teman-temanku semua, kini saya memakai ilmu menembus perbatasan saya, teman-teman, untuk mengelola semua ini. Karena apa? Yang mau dikasih tahu ini bukan orang biasa. Yang mau dikasih tahu ini bukan cuma anak SD, anak TK, bukan. Bukan anak SD, bukan anak TK yang harus dikasih tahu seperti ini. Ini adalah sarjana, profesor, doktor yang harus dikasih tahu. Makanya saya harus memakai ilmu menembus perbatasan saya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Begini, teman-teman, dalam pandangan ilmu perbatasan yang saya miliki, kalau saya melihat persidangan Habib ini betul-betul Tuhan telah memperlihatkan dan menguji umatnya. Apakah selama ini seorang hakim bisa menentukan keadilan? Apakah selama ini seorang jaksa penuntut tidak hanya menuntut karena kebencian, karena ada sesuatu? Disitulah Allah memperlihatkan semua, teman-teman. Sangat diperlihatkan. Iya, sangat diperlihatkan. Dia kira barangkali dia sudah menang itu. Kami orang rakyat kecil, mudah-mudahan dinonton ini. Kami rakyat kecil melihat, cuma mau ketawa. Dia kira barangkali kita tidak menonton. Sekarang orang tidak bisa lagi dibohongi. Sekarang orang tidak bisa lagi disembunyikan. Sekarang dunia sudah canggih, saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Jadi apa yang diperlihatkan kemari sungguh sangat memilukan dan tidak beradab. Itulah kuncinya, teman-teman. Kenapa saya mau mengedukasikan ini? Inilah pun kuncinya, adab, istiadab. Ada seorang penuntut umum. Di saat Habib bicara, langsung dipotong. Di mana adabmu? Kenapa kau pertontonkan hal seperti itu? Saat orang tua bicara, umur sudah sepuh, berbicara seperti itu langsung dipotong saja.
Itu kan ajarannya tidak boleh. Ajaran anak kecil, kalau ada orang tua bicara jangan kau potong-potong. Atau memang tidak pernah diajari adat istiadat. Makanya saudara-saudaraku atau teman-temanku semua dimanapun Anda berada, itulah perlunya mengajarkan adab kepada anak-anak kalian. Jangan sampai mempermalukan orang tua kalian. Jangan sampai mempermalukan orang tuanya sendiri, bahwa dia tidak punya adab. Di saat orang tua bicara, dia langsung potong. Dan saya yakin jaksa penuntut umum yang memprotes atau yang memotong pembicaraan Habib di saat Habib menyampaikan haknya, itu pasti lebih mudah daripada Habib. Ada dua perempuan yang saya dengar, saya nonton videonya itu, sangat memalukan. Dia berjilbab, tapi dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan kepada cucu nabinya sendiri. Apa yang saya bisa bilang, teman-teman? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Apa yang kau lakukan akan kau pertanggungjawabkan nanti. Ingat itu. Tidak semudah itu kau perlakukan cucu nabimu seperti itu. Dengan orang bodoh ini melihat semua itu sudah tidak masuk akal. Tidak masuk di akal. Sebagai seorang Islam, masa kita rela mementingkan dunia daripada akhirat kita? Masa kita rela berdosa? Masa kita rela berdosa demi jabatan? Masa kita rela berdosa demi perintah manusia? Sedangkan kita sudah mengabaikan perintah Tuhan kita. Itulah yang perlu diajarkan kepada anak-anak kalian. Jangan sampai mengabaikan perintah Tuhannya. Jangan sampai mengabaikan perintah Tuhannya, lebih mementingkan perintah manusia. Dan ada pun yang saya lihat kemarin itu, dan lebih miris lagi melihatnya. Ada seorang pakai baju kotak-kotak. Kalau dia orang Islam, innalillahi. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Kata-kata Habib yang saya dengar, kutukan seorang Habib yang saya dengar kemarin, pasti dia terima. Tidak ridho dunia maupun akhirat. Dia didorong, dipaksa, dipermalukan, dihinakan. Dia mendapatkan kutukan dari Habib, seorang ulama besar. Insya Allah itu pasti didengar. Jadi wahai saudaraku yang kemarin pakai baju kotak-kotak, kalau kalian tidak tobat nasuha, tapi kalian bisa minta ampun kepada Tuhan, tapi tidak mungkin, belum tentu bisa Habib memaafkan kalian. Biarpun Tuhan memaafkan kalian, tapi kalau bersangkutan tidak memaafkan, kalian pasti dibalender di neraka nanti. Itu ilmunya, itu ilmu agamanya. Dan saya yakin kita semua belajar ilmu agama, ilmu Tuhan. Tidak mungkin kita mau mengabaikan itu, saudara. Tidak mungkin. Seorang cucu Nabi kau permalukan seperti itu. Di mana akal logikanya? Siapa yang ketawa melihat kalian semua seperti itu? Siapa? Kalian sadar tidak yang kalian lakukan? Padahal seandainya tidak ada alasannya, tidak mungkin seorang ulama besar, Habib, cucu Nabi kami, mau mempermalukan neneknya, kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin. Cuma ada alasannya, ada dalilnya sampai dia melakukan itu. Kenapa dia bertahan? Karena ada di lihat undang-undang. Siapa sebenarnya yang salah? Dan mana yang lebih tinggi, undang-undang daripada hanya seorang bikinan hakim? Lantang seorang hakim mengatakan, kita ini sidang negara bukan sidang pemerintah. Tapi kok dia memakai pasal undang-undang pemerintah? Dia mengabaikan undang-undang negara. Kami orang bodoh, tidak mengerti hukum. Tapi kalau kita masih bisa berpikir,
bahwa apa yang dikatakan Hamking kemarin itu sangat mencoreng namanya sendiri. Katanya apa? Katanya bersidang, sidang ini untuk negara, sidang negara, bukan sidang pemerintah. Tapi kok memakai undang-undang titipan pemerintah? Dia mengabaikan undang-undang negara. Dari mana kalau logika seperti itu? Makanya saya bilang, mungkin kalian merasa menang, kalian mempermalukan Habib kalian, kalian mempermalukan cucu Nabi kalian, tapi kalian tidak sadar bahwa kalian menghina diri sendiri. Tuhan membalikan semua itu. Coba lo kau tanya seluruh Indonesia, apa benar yang saya lakukan atau tidak? Pasti semua bilang, kalau masih mempunyai ilmu agama yang benar, bukan Islam KTP, pasti dia ketawai kalian. Lebih saya yang sampaikan, malu, bikin malu. Kau pengen mempermalukan Habib kan? Akhirnya kalian yang dipermalukan sendiri. Dan satu yang contoh paling konkret, yang satu kalian permalukan diri sendiri. Kalian adalah orang Islam. Masa tidak menghargai cucu Nabi kalian hanya karena dunia? Itu ilmunya teman-teman. Kalian pengen mempermalukan Habib kan? Tapi akhirnya kalian sendiri yang malu, karena kalian orang Islam, bukan agama lain. Itu akal pemikirannya teman-teman. Erat kerudungnya, berjilbab, tidak ada adatnya, memotong-motong kata-kata Habib. Sementara Habib menyampaikan sesuatu, dia langsung potong. Kapan bicaranya? Kapan selesai bicaranya kalau seperti itu? Ini seorang yang berjilbab, erat jilbabnya, berarti dia orang Islam, mempermalukan cucu nabinya sendiri. Lebih baik saya yang kasih tahu kau daripada kau dipermalukan orang-orang lain atau agama lain, bahwa ada orang Islam mempermalukan cucu nabinya sendiri. Tidak sadar ke kalian seperti itu? Ini kalian sedang bermain dengan ranah dosa. Tuhan sudah memperlihatkan semua. Kita ini bukan orang bodoh, kita belajar ilmu Tuhan. Bukan berarti kita tidak pintar dalam ilmu dunia. Dunia hanya Tuhan yang menciptakan semua. Semua pelajaran Tuhan yang menciptakan semua. Mana lebih tinggi kau pelajari ilmu agama daripada ilmu manusia? Saya bukan hakim, saya bukan ahli, tapi saya masih bisa berpikir dengan ilmu Tuhan yang saya pakai, bahwa kalian mempermalukan cucu nabi kalian sendiri. Menangis hati ini teman. Iya. Saya bukan bela siapa-siapanya. Saya tidak kenal FPI-nya. Saya hanya kenal dia cucu nabi saya, cucu nabi umat Islam, cucu nabi kalian sendiri. Kalian permalukan seperti itu. Innalillahi. Biarlah, mungkin kalian tidak suka cara bicara saya seperti ini. Ini edukasi buat saudara-saudaraku semua, buat teman-temanku semua. Jangan sampai kalian melakukan ini. Jangan sampai. Kalau kalian mau selamat dunia maupun akhirat, ya. Beda kalau yang beda agama. Kalau agama lain tidak masalah, kita tidak permasalahkan itu. Terserah dia mau melakukan apa. Walaupun dia memang dia tetap juga berdosa. Tapi yang saya permasalahkan ini, seorang Islam berjilbab. Baraninya kurang ajar sama cucu nabinya sendiri, mempermalukan cucu nabinya sendiri. Dari diri luar, Pak, Bu, dari luar kita sudah ketawain kalian. Gak ada orang Islam seperti itu. Kalau masih belajar ilmu Islam, belajar dari ilmu kakeknya, tidak ada yang seperti itu. Cucumu saja sendiri tidak mungkin diperlakukan seperti itu. Tidak, kau pasti kau tidak mau diperlakukan seperti itu. Itu cucumu sendiri. Apalagi cucu nabimu, cucu Rasulullah, kau kasih begitu. Bukan kau permalukan cucu Rasulullah, itu kau permalukan dirimu sendiri, bahwa betapa dangkalnya ilmu agamamu, betapa bodohnya dirimu, sampai kau perlakukan cucu nabimu sendiri seperti itu. Di mana kau belajar ilmu agama seperti itu kalau melakukan seperti itu?
Itu kalian mempermalukan diri sendiri. Karena kita tahu semua ini permainannya apa. Kita bukan orang bodoh lagi. Kasihan saya lihat kalian, makanya saya sampaikan seperti ini. Kalian tidak sadar bahwa kalian mempermalukan diri sendiri. Masa kau tidak berpikir itu bahwa saya diketahui sama orang agama lain. Saya diketahui sama agama lain. Saya berjilbab menandakan bahwa saya seorang Islam, tapi saya hinakan cucu Nabi saya. Kalian tidak sadar. Lantang suaranya menyerang, lantang suaranya menuntut, pengen memenjarakan cucu nabinya sendiri. Di mana? Tidak malu ke kalian seperti itu? Saya malu mengaku orang Islam kalau seperti itu. Tidak ada alasan. Apalagi kita lihat apa yang dilakukan Habib, apa yang dilakukan cucu Nabi kalian. Masuk akal tidak? Bisa ditahan seperti itu. Kita tidak mengerti hukum, tapi masih banyak yang melakukan seperti itu. Bukan cuma dia. Masa kalian tidak sadar itu? Jadi kita tidak bisa menyalahkan ini, tidak. Saya hanya memberitahu kepada saudara-saudaraku umat Islam yang jaksa atau hakim, kalian memperlakukan cucu Nabi kalian seperti itu. Apa kalian tidak mempermalukan diri sendiri kalau begitu? Pikir. Saya tidak membela siapa-siapanya. Saya cuma kasihan kepada kalian semua. Kalian mempermalukan diri sendiri di depan agama-agama lain. Yang siapa yang ketawa melihat kalian cucu Nabi kalian diperlakukan seperti begitu? Mudah-mudahan tidak ada yang dibayar seperti ini. Itu sudah memperjualbalikan agama kalian, mempermalukan agama kalian sendiri. Berjilbab. Itu saudara-saudaraku, teman-temanku. Kenapa perlu saya angkat ini? Saya berpikir 2 hari, saya berpikir sudah tidak masuk akal mempermalukan orang Islam sendiri. Kalian sudah diuji sama Tuhan kalian, tapi kalian tidak sadar. Makanya perlu saya ingatkan bahwa mungkin kalian pengen mempermalukan atau merasa menang. Kalian merasa menang bisa memenjarakan Habib. Begitu. Innalillahi. Kalian hanya memenjarakan diri kalian sendiri. Pasti kalian memenjarakan diri kalian sendiri. Karena tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang rasa berdosa, bersalah kepada keturunan Nabi kalian. Ingat itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudaraku. Mudah-mudahan kalian menonton. Janganlah ada umat Islam lagi seperti itu. Jangan ada orang Islam seperti itu. Jangan. Kalian mempermalukan agama kalian sendiri. Siapa yang ketawa? Siapa yang ketawa? Siapa yang senang? Masa kalian tidak pakai akal untuk berpikir bahwa ini semua permainan? Banyak contohnya, banyak buktinya yang bisa kita perlihatkan. Ini kita nonton YouTube saja, buka ini. Semua ada di YouTube, semua ada di berita. Jadi kalian tidak bisa sembunyikan. Kok kira kalian tidak dinonton seluruh dunia? Seluruh dunia nonton kalian, saudaraku. Makanya Islam tidak mengajari kita seperti itu, mempermalukan agama kita sendiri. Ingat itu, saudaraku. Maaf jika ada yang salah, tapi kalian boleh pikirkan. Kalau kalian masih mempergunakan akal kalian, insya Allah kalian akan pernah pasti terkatup pintu hatinya bahwa memang kalian salah. Karena apa yang kalian lakukan tidak ada di ajaran Islam. Tidak ada. Kalian tidak menang, tapi kalian mempermalukan agama kalian sendiri. Kalian tidak menang. Kau seret cucu nabimu sendiri seperti itu, kalian tidak menang. Ya,
Kalian hanya mempermalukan agama kalian sendiri. Ingat itu. Biar kau bertanya di mana. Oke, sekian dan terima kasih. Sangat terlalu banyak, terlalu panjang lebar saya bicara. Mudah-mudahan bisa mengetuk pintu hati kalian semua. Mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan Tuhan membukakan pintu hati kalian untuk melihat kebenaran itu. Walaupun saya tahu ini settingan Tuhan, ini sudah permainan Tuhan, pengen memperlihatkan hakim yang baik, jaksa yang baik selama ini, yang dipertanggungjawabkan, pengadil, seorang pengadil. Dialah yang paling pertama nanti ditanya. Kalian tidak bakalan selamanya hidup di dunia ini. Oke, itu edukasi saya teman-temanku. Mudah-mudahan tidak ada anak-anak saudaraku seperti anak teman-temanku seperti itu, atau teman-temanku sendiri seperti itu. Tetap jaga agama kalian, tetap jaga harkat martabat kalian, tetap sama pendirian kalian kalau kalian memang beragama, biarpun itu agama apa, karena Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Percuma kita belajar ilmu setinggi langit kalau hanya ingin membodoh-bodohi diri kita seperti itu. Oke, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.